Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat belajar ternak semua. Salam sejahtera, salam damai buat sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel belajar ternak, dan semoga perjumpaan kita selalu membawa manfaat dan inspirasi. Oke bos, ini Ingsun lagi main di kandang temen, dan kemarin temen Ingsun ini konsultasi tentang entok-entoknya kepada saya, konsultasi tentang kendala yang ada di kandangnya bos. Maka dari itu sore hari ini saya datang ke kandang teman saya untuk melihat kondisi entok-entoknya bosku. Dan setelah saya lihat entok-entoknya, kondisinya sangat mengerikan sekali bos. Entok-entoknya pada kering. Dan itu yang dikonsultasikan kepada saya bosku, yaitu mengenai pertumbuhan entoknya yang sangat buruk sekali itu bos. Bentar bos, akan saya perlihatkan entok yang kondisinya sangat kering itu bosku. Nah, ini dia bos. Bosku bisa lihat sendiri. Ini mintinya yang usia 1 bulan. Bulu kasarnya sudah pada tumbuh, namun sangat disayangkan sekali. Tubuhnya sangat kurus dan kering bos. Dan biasanya ini disebut dengan kerdil, atau dalam sebutan orang Jawa biasa disebut dengan kuntet atau kecentet. Usia 1 bulan ini jika dibandingkan punya saya di rumah, itu besarnya sama dengan punya saya yang usia 2 minggu bosku. Dan jika dibandingkan dengan usia yang sama-sama 1 bulan dengan punya saya yang di rumah itu perbedaan posturnya itu sangat jauh sekali bos. Dan menurut saya ini adalah pertumbuhan yang sangat buruk sekali. Dan tentu faktor penyebabnya adalah pemberian pakan yang kurang bernutrisi bos. Dan ini adalah kesalahan-kesalahan yang banyak sekali dialami oleh pemula yang menerapkan manajemen hemat pengeluaran biaya pakan. Namun dia hanya memikirkan hemat dalam pengeluaran biaya pakan tanpa memikirkan dan memperhatikan bagaimana hasil pertumbuhannya bosku. Maka hasilnya ya seperti ini bos, hasilnya sangat buruk sekali. Dan inilah salah satu kerugian yang banyak dialami oleh peternak bosku, yang tujuan awal ingin menekan biaya pakan supaya untung banyak, namun hasilnya malah sebaliknya bos. Hasilnya malah rugi. Ini buat bos-bosku yang masih pemula, ini sangat perlu diingat bos, sangat perlu dicatat ini bos. Jangan sampai Anda salah menerapkan manajemen pakan di saat masa starter. Masa starter itu adalah masa usia 1 sampai 1 bulan, dan masa starter itu masa yang sangat penting sekali untuk menentukan pertumbuhan ternak Anda bosku. Jika di masa starter pertumbuhannya sudah buruk, pasti dijamin masa pertumbuhan selanjutnya setelah starter akan buruk bos. Karena yaitu tadi dia sudah bisa dibilang kerdil, kuntat atau kecentet. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu dalam masa starter sudah salah penerapan pakan, nanti setelah masa starter baru dikasih pakan bagus pun hasilnya tetap akan sangat sulit sekali untuk menghasilkan pertumbuhan yang normal yang seperti kita harapkan bosku. Karena yaitu bosku, kalau masa starter pertumbuhan sudah buruk, pasti keberlanjutan akan tetap buruk meskipun diganti pakan yang lebih bagus. Karena masa starter adalah kunci pertumbuhan. Buat bos-bosku harus benar-benar diingat ini bos. Dan kemarin teman saya ini saya tanya pemberian pakannya, ternyata di usia 1 sampai 1 bulan itu cuma dikasih pakan dedak sama tepung jagung. Jadi ya pantas saja kalau pertumbuhannya seperti ini bos. Karena dalam pakan tersebut kekurangan nilai protein bosku. Lalu pakan apa yang bagus untuk masa starter? Tentu pakan yang bagus untuk masa starter adalah fur, pakan pabrikan itu bos. Kita nggak bisa lepas dari pakan fur pabrikan bos. Jika kita ingin pertumbuhan ternak-ternak kita itu bagus. Ya memang itu harganya mahal dan banyak mengeluarkan biaya pakan. Akan tetapi jika kita hindari pakan fur tersebut, bosku tahu sendirilah. Dan tentu jika kita bisa analisa, hasilnya malah rugi bos. Kalau kita hindari pemberian pakan fur pabrikan itu bosku. Jadi bagi saya pemberian pakan fur murni di masa starter itu wajib bos. Lalu sampai usia berapa pemberian pakan fur murni itu diterapkan? Nah, saya juga tidak menyarankan pemberian pakan fur murni itu diberikan sampai usia dewasa, karena itu terlalu banyak mengeluarkan biaya pakan bosku.
Lalu bagaimana penerapan manajemen pemberian pakannya? Oke bos, sebenarnya ini sudah saya sering ulas di video sebelumnya, tapi akan saya terus ulas untuk mengingatkan bos-bosku semua, karena manajemen pemberian pakan ini yang menurut saya itu sangat terpenting sekali dalam beternak bosku. Dan manajemen yang saya terapkan dalam usia 1-3 minggu itu saya berikan murni for pabrikan tanpa campuran apapun. Jadi usia 1-3 minggu saya kasih pakan murni for pabrikan tanpa campuran. Dan kalau bisa berikan for pabrikan yang berprotein 21 hingga 23%. Itu bisa pakai 511 atau juga 521 atau yang lain. Intinya yang nilai proteinnya 21 hingga 23%. Setelah usia 3 minggu baru tak kasih pakan campuran, tapi tetap menggunakan for supaya tidak terlalu kekurangan nilai protein. Kenapa setelah usia 3 minggu tak kasih pakan campuran? Karena di usia tersebut postur minti kita sudah mulai besar, dan tentu kebutuhan pakannya juga mulai bertambah banyak bos. Jadi kalau kita berikan pakan for murni terus, kalau kita berikan pakan for pabrikan terus, biaya pengeluaran pakan kita itu terlalu banyak bosku. Dan saya tidak merekomendasikan pemberian for murni setelah usia 3 minggu bos. Jadi harus kita mulai pemberian pakan campuran. Dan pakan campurannya menggunakan for sama dedak, atau juga bisa polar jika tidak ada dedak, dengan perbandingan 1:3. For 1 dedak 3. Jika fornya 1 kilo berarti dedaknya 3 kilo. Dan misal mau menambahkan hijauan seperti daun pepaya, kangkung, dan sayuran lainnya, itu berikan 10-20% saja bosku. 10-20% dari jumlah pakan, jangan lebih dari itu bos. Dan pemberian pakan campuran seperti itu bisa kalian berikan sampai panen. Jika kalian ingin panen di usia 2,5 bulan atau 3 bulan. Tapi kalau jika kalian ingin panen lebih dewasa lagi, misal mau dipanen di usia 4 bulan atau 7 bulan, berarti pemberian campuran for dan dedak tadi sudahi di usia 3 bulan bos. Jadi setelah usia 3 bulan baru lepas for, supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya pakan bosku. Dan bosku bisa ganti pakannya dengan dedak sama ngasih aking juga bisa. Ngasih aking direndam air dulu selama 30 menit baru diaduk dengan dedak. Itu juga perbandingannya sama, nasi aking 1, dedaknya 3 saja. Jadi seperti itu bos. Dan kuncinya yaitu tadi di usia 1-3 minggu kasih pakan murni for pabrikan. Setelah itu kasih pakan campuran for sama dedak perbandingan 1:3 hingga usia 3 bulan. Maka dengan manajemen seperti itu, pertumbuhan ternak kita akan bagus dan juga tidak terlalu tekor di biaya pakan bosku. Ya memang sih kalau kita berikan pakan murni for terus sampai usia 2 bulan, mungkin pertumbuhan entok-entok kita akan sangat cepat besar bos. Tapi tentu itu akan terlalu mengeluarkan banyak biaya, dan itu bisa membuat kita tekor bosku jika kita analisa dalam penjualan daging. Jadi saya tidak merekomendasikan hal itu bos. Saya tidak merekomendasikan hal itu bosku. Kalau entok hias sih nggak masalah ya. Kalau entok hias yang harganya mahal itu nggak masalah bos. Jika kita terapkan for murni selama 2 bulan sih tetap masih untung, karena harganya kan ya juga lumayan kalau kelas entok yang elit itu bos, seperti dodol kaji dan gali atau lain-lain itu. Tapi kalau jual daging ya rugi bosku kalau kita kasih pakan for murni sampai usia 2 bulan. Ya pokoknya intinya kita sebagai peternak harus bisa terus berinisiatif untuk mengelola peternakan bos. Jadi seperti itu bos, pokoknya harus terus diingat dan dipahami dalam manajemen pemberian pakan, karena itu adalah kunci dalam peternak untuk menentukan hasil bosku. Oke bosku, itu saja dulu yang saya sampaikan dalam video ini. Jangan lupa support terus channel Belajar Ternak dengan cara subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Belajar Ternak @belajar.ternak. Jangan lupa untuk di follow bosku. Oke bosku, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.